Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Boruto episode 215, dimana kenapa para Jonin Legend Konoha tidak menggunakan kekuatan aslinya saat melawan Ishiki. Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Boruto episode 215 baru saja rilis nih, dan di dalamnya mendapatkan beberapa perubahan cerita dari mengadaptasikan manga Boruto. Salah satu adegan yang berubah itu adalah tentang shinobi yang melawan Ishiki sebelum kedatangan Naruto. Dan shinobi itu ialah Konohamaru, Kiba, Tenten, Choji, dan juga Rock Lee. Iya, 4 shinobi legend teman Naruto ini melawan Ishiki Otsutsuki sebelum kedatangan Naruto. Namun mereka malah kalah hanya dengan satu serangan Ishiki saja. Kan ini aneh, masa iya teman Naruto yang pernah melawan berbagai musuh kuat dulu kalah tanpa adanya perlawanan sedikit pun melawan Ishiki? Padahal selain pernah melawan musuh kuat, para teman Naruto ini dulunya saat di medan perang dunia shinobi keempat juga sempat melawan shinobi legend Edo Tensei yang kuatnya minta ampun. Namun kenapa para rekan Naruto ini malah kalah dalam satu serangan saja? Dan hanya Konohamaru saja yang bisa bangkit kembali dan mencoba melawan Ishiki. Padahal para Jonin Legend ini memiliki beberapa jutsu pamungkas yang bisa saja akan memojokkan Ishiki Otsutsuki. Dan mereka pun dulunya saat bertarung bisa bangkit kembali walaupun terkena serangan yang sangat telak. Oke, dan inilah beberapa jutsu pamungkas milik Jonin Legend yang dikalahkan Ishiki dalam satu kali serangan, dimana sebenarnya mereka bisa saja memojokkan Ishiki Otsutsuki. Check this out. Nomor 1, Akimichi Choji. Choji adalah shinobi dengan kekuatan paling besar di antara teman Naruto yang melawan Ishiki, karena dia adalah seorang Akimichi yang memiliki penampungan cakra yang banyak, makanya mereka jadi gendut. Walaupun memiliki cakra yang banyak, namun jutsu-jutsu Choji yang bisa memperbesar tubuhnya ini dan bahkan menggunakan pukulan cakra. Makanya klan Akimichi selalu membawa cemilan sebagai cadangan cakra mereka. Nah, untuk Choji ini sendiri adalah hal yang sangat aneh jika dia kalah hanya dengan tertindih tiang batu saja nih. Padahal Choji bisa saja memperbesar dirinya untuk menahan beberapa tiang tersebut. Contohnya, dalam episode filler Mirai Sarutobi sebelumnya saja, Choji pernah memindahkan batu raksasa yang menyumbat sungai di sebuah desa. Dan kalau dilihat, batu ini jauh lebih besar ketimbang tihangnya Ishiki. Jadi secara teknis, sebenarnya Choji bisa saja menangkis atau mengangkat tihang Ishiki ini, karena Choji bisa memperbesar tubuhnya untuk mengangkat benda yang berat. Selain itu pun, Choji juga memiliki kecepatan dan kekuatan pukulan yang tinggi saat dia dalam mode kupu-kupu yang kurus, dimana dengan kekuatan ini Choji pernah mengalahkan anak buah Orochimaru dalam satu kali pukulan. Selain itu, Choji juga memiliki pil rahasia klan Akimichi yang bisa membuatnya jadi sangat kuat dalam beberapa waktu. Namun hal ini juga bisa membuat Choji jadi terluka. Nomor 2, Rock Lee. Rock Lee adalah master taijutsu di Konoha, di mana Rock Lee ini bisa dibilang menguasai semua teknik milik guru Gai yang pernah memojokkan seorang Rikodo Madara. Iya, perlu diingat bahwa dulu seorang Rikodo Madara pernah dihajar habis-habisan oleh Maito Gai, gurunya Rock Lee, sampai membuat tubuh Rikodo Madara hancur setengah bagian. Andai saja saat itu Madara bukanlah seorang Jinchuriki Jubi yang bisa beregenerasi, pasti dia sudah mati. Namun Madara akhirnya bisa pulih kembali dengan kekuatan Jubi. Nah, Rock Lee yang ialah murid dari Gai ini juga memiliki teknik yang sama dengan Gai, yaitu Hachimon Tonko, di mana teknik ini terbukti bisa memojokkan seorang Rikodo Madara. Selain itu, Rock Lee adalah shinobi dengan refleks yang bagus dan mempunyai kecepatan dan juga kekuatan kaki yang sangat hebat. Jadi, untuk serangan dadakan tihang Ishiki ini sebenarnya Rock Lee bisa saja menangkis dan menghindarinya. Andai saja Rock Lee sempat bertarung sungguh-sungguh melawan Ishiki dan menggunakan Hachimon Tonko-nya, maka bisa saja dia bisa mengalahkan seorang Ishiki Otsutsuki. Karena perlu diingat, Ishiki tidak seperti Madara yang bisa beregenerasi, karena dia bukanlah seorang Jinchuriki Jubi seperti Rikodo Madara.
Jadi, jika Rock Lee menggunakan Hachimon Tonko-nya dan berhasil memberi serangan telak pada Ishiki, maka Ishiki mungkin akan terluka berat seperti saat melawan Kaguya dulu. Nomor 3, Kiba. Walaupun tidak sekuat Rock Lee dan Choji, namun Kiba juga memiliki teknik serangan yang menakutkan loh, yaitu Gatsuga, di mana Kiba akan berputar dan menjadi sebuah bor berdaya rusak tinggi. Jadi dengan Gatsuga ini bisa saja sebenarnya Kiba menghancurkan tiang Ishiki dan juga menyerang Ishiki secara bertubi-tubi, yang pastinya juga akan merepotkan Ishiki. Ada yang aneh nih soal Kiba saat melawan Ishiki, di mana dia hanya sendiri dan tidak membawa Akamaru. Padahal biasanya seorang Inuzuka pasti membawa anjing ninjanya kemanapun lawannya pergi. Padahal jika bersama dengan Akamaru, Gatsuga Kiba akan bisa menjadi 2, dan ini jelas juga akan membuat Ishiki jadi kerepotan. Namun sayangnya Kiba hanya sendiri saja. Ishiki memiliki sebuah jutsu yang bernama Sukona Hikona, di mana dia bisa memperkecil benda apapun, namun kekurangannya adalah saat Ishiki menggunakan jutsu ini, dia tidak bisa memperkecil dirinya sendiri. Maka dari itu, pada episode 215, Sasuke sengaja menyuruh Naruto untuk melempar apapun kepada Ishiki, yang akhirnya diperkecil oleh Ishiki. Tindakan Sasuke ini sendiri sebenarnya bertujuan agar Ishiki tidak bisa kabur dengan memperkecil diri, karena dia sedang memperkecil benda lain. Nah, cara Sasuke untuk mengganggu Ishiki ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh Tenten bahkan lebih, di mana Tenten adalah pengguna senjata terbaik. Jadi bisa saja Tenten akan terus-menerus melemparkan senjatanya yang membuat Ishiki tidak akan bisa kabur dengan memperkecil dirinya. Selain itu pun, sebenarnya Tenten juga memiliki senjata pusaka, yaitu senjata pusaka milik Rikudo Senin yang bernama Basoshen, Kokinjo, dan Bene Hisago. Ketiga senjata Rikudo ini memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk menyerang dan ada juga yang digunakan untuk menyegel. Nah, itulah kekuatan pamungkas dari para Jonin Legend Konoha, di mana sebenarnya mereka bisa saja memojokkan Ishiki Otsutsuki, maupun itu dengan bekerja sama ataupun tidak. Namun faktanya mereka malah kalah. Ada 2 alasan nih kenapa Jonin Legend ini kalah hanya dengan 1 kali serangan Ishiki saja, bahkan tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Yang pertama, para Shinobi Legend ini kalah karena pertarungan mereka melawan Ishiki ini dibuat tidak matang, alias hanya sebagai adegan pelengkap saja. Makanya mereka kalah dengan sangat mudah. Dikarenakan untuk cerita asli manganya sendiri sebenarnya kehadiran Jonin Legend ini tidak ada, melainkan hanya 2 shinobi biasa yang ditanyai oleh Ishiki. Kalau misalkan dibuatkan cerita dengan Ishiki versus Jonin Legend ini, maka mungkin ceritanya akan lebih panjang lagi, karena tiap Jonin Legend bahkan dulu memiliki cerita pertarungannya sendiri melawan musuh yang sangat kuat. Lalu alasan yang kedua, para Shinobi Legend ini pingsan karena terbentur keras di bagian kepala dengan tiang Ishiki. Karena saat Ishiki memunculkan tiang ini, Ishiki juga menambahkan daya beratnya. Namun jika begitu, kenapa Konohamaru bisa bangkit kembali? Sepertinya adegan ini memang dibuat sebagai pelengkap saja, makanya tidak ada terjadi pertarungan di sini. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai Boruto episode 215. Dimana pada Boruto episode 215 ini ada penambahan cerita alias perubahan cerita ya guys ya. Dimana yang dulunya itu hanya menampilkan Ishiki berbicara dengan shinobi biasa, namun ternyata di episode 215 ini diganti dengan 4 shinobi legend, yaitu ada Kiba, Choji, Tenten, dan juga Rock Lee ditambah Konohamaru. Namun ternyata shinobi legend Jonin Legend ini malah kalah hanya dalam 1 kali serangan Ishiki saja. Padahal kan mereka itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa nih guys. Jadi bagaimana nih menurut kalian nih guys? Apakah kekalahan Jonin Legend ini memang disengaja, ataukah mungkin mereka ini bisa mengalahkan Ishiki kalau mereka mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.